gaib itu masih beroperasi sampai sekarang, tapi di malam-malam tertentu saja. Khususnya malam ini tepat sekarang ini saya lihat HP jam 00 tepat, itu kereta dari arah stasiun Tuntang itu lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu stasiun terbengkalai yang berada di Beringin, Kabupaten Semarang. Ada cerita apa saja di sini? Tetap bersama tim Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Baik, kali ini tim Eksaka Channel sudah berada tepat di depan dari stasiun KA Beringin. Kali ini tim Eksaka Channel pun juga ditemani lagi untuk kedua kalinya sama Mas Hakim. Tim Eksaka Channel kali ini ingin menelusuri ada cerita apa saja di KA ini. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan, Mas? Kira-kira stasiun ini dibangun pada tahun berapa ya, Mas? Stasiun ini menurut beberapa literatur atau sumber yang saya baca itu dibangun pada tahun 1867, kemudian itu dipakai atau mulai beroperasi itu sekitar tahun 1873 gitu. Jadi stasiun ini itu merupakan percabangan gitu. Jadi percabangan dari Ambarawa ke daerah Kedung Jati seperti itu. Jadi dibangun untuk memperlancar arus perdagangan pada waktu itu. Mungkin ada ditanyakan lagi mungkin. Nah, ini kira-kira penyebab ditutupnya ini kenapa ya? Penyebab ditutupnya ini itu karena memang sebenarnya setelah beroperasi itu sangat membantu sekali, karena itu salah satu transportasi yang menunjang pada waktu itu, yaitu digunakan untuk pengangkutan sumber-sumber daya alam yang ada di sekitar daerah Beringin, Kedung Jati dan sekitarnya. Tertutup ataupun terbengkalai atau sudah tidak terpakai itu karena memang itu kalau menurut beberapa sumber-sumber yang saya baca itu karena memang waktu itu mau dibikin cabang dari sini ke Salatiga, tetapi waktu itu transportasi sejenis mobil, truk dan lain sebagainya itu sudah mulai masuk ke sini, karena memang alat transportasi kereta itu membutuhkan biaya yang cukup besar ketika beroperasionalnya, karena ini keretanya kan belum kereta seperti sekarang, masih kereta uap, masih menggunakan bahan bakar, itu kan biayanya cukup besar. Jadi ketika memang mobil ataupun truk-truk itu sudah mulai masuk pada waktu kolonial Belanda dulu, jadi tempat ini itu lambat laun itu tidak digunakan seperti itu, karena merupakan bukan cabang, bukan jalur utama seperti jalur cabang saja. Kemudian ketika kendaraan itu masuk dan biaya akomodasinya itu lebih rendah daripada menggunakan kereta dan pasti lebih cepat ya, kemudian lambat laun stasiun ini tidak digunakan seperti itu. Jadi bisa dibilang kereta ini kalah sama transportasi yang lain gitu ya, transportasi kendaraan darat yang lain tersebut.
ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita menelusuri ke ruangan-ruangan? Bisa langsung saja. Langsung saja. Baik, kali ini tim Exaka Channel ingin menelusuri ruangan demi ruangan yang mungkin memang sudah kita bisa masuk ke dalam. Tapi sebelumnya stasiun dari Beringin ini itu masih dibangun pada era Belanda. Jadi seperti biasa Mas, jadi ketika kita datang ke tempat Belanda pasti udah tahu kita ditemani sosok Maria ini yang kita temui di bangunan Benteng Ambarawa. Jadi dia itu ikut sekarang. Jadi kita langsung saja kita akan menceritakan residual energi ataupun residual memori yang ada di sini itu apa saja. Mari. Mungkin kita bisa ke arah situ dulu. Jadi bangunan ini itu belum seperti sekarang yang menggunakan besi bertulang. Jadi bangunan ini itu masih menggunakan batu bata kayak gitu. Ini itu kalau bisa dilihat sangat megah sekali kan. Iya. Itu. Tapi mohon maaf, ini sekarang itu digunakan untuk sarang burung, jadi seperti itu. Jadi digunakan untuk sarang burung, bisa dilihat dari dengan bangunan peninggalan bagus ini. Tapi mohon maaf, belum bisa, sekarang itu belum bisa digunakan lagi seperti itu. Ini salah satu alat itu yang digunakan waktu itu seperti untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi bisa dilihat ini zaman dulu sampai sekarang masih kokoh. Jadi pegang, coba dipegang apa yang dirasakan seperti itu. Apa yang Mas Hakim rasakan? Merasakan apa-apa. Oh, kali ini kita ini ke bagian sini. Lihat ini bangunannya sampai sekarang itu masih kokoh. Kemudian pintu utamanya itu sebenarnya tuh ini udah dijebol ya Mas, bisa dilihat. Jadi Kayak baru ya. ya ini seperti baru. Jadi ini seperti di, mari kita masuk. Bisa kita lihat sampai sekarang ini bangunan beberapa ini sudah baru. Ini kayu lama kalau ini, tapi kalau atasnya itu baru, karena ini sekarang itu digunakan untuk sarang walet. Jadi belum bisa digunakan seperti dahulu yang rencana mau diaktifkan lagi, tetapi belum terrealisasi. Jadi kali ini digunakan warga mungkin atau siapa enggak, tapi digunakan untuk sarang walet seperti itu. Bisa dilihat bangunannya tidak ada beton bertulang, tapi ini itu pakai asli, pakai batu bata. Ini lokasi pertama. Kita ke lokasi selanjutnya. Dilihat ini itu bagian depan. Jadi kalau orang datang itu dari sini bisa dilihat ini itu zaman dahulu itu digunakan untuk membeli tiket. Jadi ini tempat tiketingnya sini. Sebenarnya ada dua sebelah, tapi sebelah sudah ditutup. Tapi ya kan juga ya, karena memang digunakan untuk sarang walet tersebut. Tapi
asli kalau kayunya kayak gitu. Jadi kalau bisa dilihat memang bangunannya sampai sekarang itu masih kokoh. Semuanya itu dimanfaatkan warga sekitar. Kemungkinan warga sekitar atau pihak-pihak terkait atau pihak-pihak tertentu kita tidak mengetahui itu, tapi digunakan untuk itu untuk sekarang ini, makanya ditutup kayak gitu. Ini kan ditutup kan kayak gitu aksesnya, jadi cuma ada seperti lubang-lubang kecil aja seperti itu. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya, ke ruangan. Jadi kali ini kita berada di pipa. Pipa ini itu dulunya itu digunakan sebagai tempat mengambil air. Jadi kan keretanya itu kan kereta uap. Jadi ini itu airnya itu yang digunakan untuk mengambil air seperti itu. Kemudian mungkin Mas Hakim mau ada tanya apa lagi? Ini kan stasiun kereta api ya. Iya. Tapi dari tadi saya tidak melihat yang namanya rel. Jadi kalau kita lihat itu memang dari Ambarawa sampai Tuntang itu masih ada rel ya Mas. Tapi untuk kesini sampai ke arah Kedung Jati itu tidak ada rel. Itu mohon maaf sekali karena menurut beberapa sumber yang saya baca itu terjadi penjarahan kayak gitu Mas. Karena bantalan rel sama rel itu kan terbuat dari besi. Ketika memang sudah tidak terpakai kemudian mangkrak, otomatis diburu sama orang-orang kayak gitu loh Mas. Jadi terjadi seperti penjarahan kayak gitu. Orang lokal. Iya kayak gitu. Jadi terjadi penjarahan itu, makanya rel yang berada di sini itu sudah tidak ada seperti itu. Kemudian kita mau ke lokasi gedung selanjutnya, terus ikuti tim Exaka Channel. Kalau dilihat dari kacamata metafisika itu ada sosok apa saja yang di tempat ini? Baik, kalau karena tempat ini itu luas, kemudian ada bangunannya itu maksudnya berpencar kayak gitu, tidak jadi satu. Jadi setiap bangunan itu ada penunggunya. Kalau di bagian belakang bisa dilihat itu seperti menara tapi kecil ya, bukan menara, itu seperti kalau beberapa literatur sejarah itu tuh digunakan sebagai tempat penampungan air, yang airnya itu dialirkan ke pipa tadi. Tapi kalau di kompleks bagian sini itu Mas Hakim bisa merasakan sendiri kan ya, hawanya kurang begitu nyaman karena memang lokal-lokal, ketika kita datang itu semua lokal-lokal itu dialihkan ke sini seperti itu. Jadi kalau kita ke bangunan yang tadi, bangunan utama, stasiun utamanya tadi, memang sosok-sosok noni-noni dan menir-menir Belanda itu banyak banget seperti itu. Jadi kalau di sini itu memang khusus lokal-lokal, semuanya itu di sini kayak gitu. Kalau Mas Hakim mungkin bisa melihat atau mendapatkan gambaran apa? Saya enggak, ini ya, kalau gambaran saya enggak dapat, tapi ya, tadi cuma bau gosong gitu. Jadi kembali lagi seperti dari kita tik di bangunan Belanda, bau itu pasti akan menggambarkan sesuatu. Jadi bau gosong itu, mohon maaf, jadi itu seperti Black Giant gitu. Kalau aku lihat itu yang memang dia menempati di bangunan yang di belakang kita tersebut. Jadi baunya seperti bau kabel terbakar kayak gitu, itu memang sosok Black Giant gitu. Jadi kita nggak usah terlalu lama-lama di sini karena jam 12 ntar kita akan ada cerita lagi, tepat ini ntar jam 12 5 menit lagi ntar akan ada cerita secara metafisika yang menurut saya istimewa di sini seperti itu. Baik, kali ini kita itu mendekati jam 12 malam. Jadi tadi
ketika kesini itu memang saya diberitahu kalau memang tempat ini itu secara metafisika itu sebenarnya kereta itu secara gaib itu masih beroperasi, tetapi kalau secara nyata tidak beroperasi, tetapi secara gaib itu masih beroperasi sampai sekarang. Tapi di malam-malam tertentu saja, khususnya malam ini tepat kita sekarang ini saya lihat HP jam 00 tepat itu kereta dari arah stasiun Tuntang itu lewat. Saya merasakan langsung dingin ya kan, langsung dingin ini karena kereta lewat. Ini secara metafisika kereta lewat, jadi ada angin kan sekarang, jadi ini langsung angin bisa di shoot sebelah sini. Salah satu kameramen bisa di sebelah ini angin langsung tadi nggak ada angin sama sekali kan kita di sini, ini langsung anginnya langsung daun-daun langsung gerak semuanya. Jadi ini tepat jam 12 itu tepat kereta dari arah Tuntang itu berhenti di sini. Tadi sudah bisa dirasakan sendiri, ini masih ada angin, tadi nggak ada angin, sekarang udah kerasa dingin karena memang kereta dari Tuntang itu sudah turun dan salah satu penumpangnya yaitu si Maria yang memang menemani kita selalu ketika kita berada di bangunan-bangunan Belanda. Tidak cuma Maria, di sini ada salah satu memang jenderal atau seperti pemimpin yang memang turun di sini beberapa menit-menit. Karena ini sekarang itu kalau saya lihat itu bukan kereta barang yang biasanya lewat, tetapi kereta yang memang membawa sosok-sosok astral. Dan kebanyakan sosok-sosok astral itu noni dan menir-menir Belanda, konglomerat Belanda, kemudian beberapa orang-orang konglomerat Jawa yang berkuasa juga. Kalau turun ke sini, kalau saya lihat memang mereka seperti kalau saya lihat memang ini ada tamu kayak gitu, jadi dia mau datang dan pas juga beliau datang ke sini, kita datang ke sini juga waktunya pas juga. Jadi kali ini juga sudah tidak terlalu angin karena memang keretanya sudah berhenti di tempat ketika kita take awal seperti itu. Jadi kalau lihat secara metafisika saya berpendapat seperti itu. Jadi sekali lagi tempat ini itu terbengkalai, tetapi residual energi, residual memori itu masih ada seperti itu. Jadi memang ketika memang datang ke sini tolong jaga sikap dan lain sebagainya. Bisa dilihat bangunan semegah ini, harusnya kita bisa membayangkan dahulunya seperti apa, pasti megah sekali ya, dan ramai karena ini berdekatan dengan pasar dingin ya Mas. Betul sekali. Jadi kalau saya tangkap juga ini tadi dikasih tahu itu jam-jam segini itu jam-jam dimana warga pribumi itu seperti ke pasar kayak gitu, ingin menjual hasil dagangan atau hasil buminya. Jadi makanya di sini sekarang jadi pasar. Dulunya itu seperti juga pasar, tetapi tidak seramai sekarang, maksudnya tidak semodern sekarang, jadi pasar-pasar yang masih tradisional seperti itu. Mungkin mau ada ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita ntar bisa ke tempat yang selanjutnya. Jadi ada sosok apa atau ada cerita apa saja di sana. Baik, kali ini kita berada di titik akhir dari perjalanan tim Eksaka Channel di stasiun Beringin. Jadi setelah tadi kereta itu lewat, sekarang semua noni-noni dan semua menir-menir itu ada yang turun di sini. Kemudian mereka berkumpul di sini, makanya ketika tadi kita take awal di situ biar kita tidak mengganggu mereka ketika mereka datang di sini. Kemudian beberapa petinggi itu berada di bangunan yang sebelahnya ini, itu merupakan kantor, tapi kita tidak diizinkan ke situ. Jadi kita mending cari amannya aja, karena memang kita kesini sesuai dengan peraturan yang memang diberikan sama mereka seperti itu. Jadi kalau saya lihat di tempat ini, saya tidak merasakan sesuatu hal yang mungkin berlebihan atau gesekan-gesekan yang berat, karena memang kalau aku lihat di sini itu lebih ke hal yang
seperti kita melihat zaman dahulu, diperlihatkan gambaran-gambaran zaman dahulu itu, kita seperti melihat orang-orang zaman dahulu itu dengan kehidupannya seperti itu. Kemudian tempat ini pun juga memiliki sejarah yang cukup panjang, jadi kita sebagai generasi muda patut bangga. Jadi kalau datang ke sini, mohon maaf jangan aneh-aneh, jangan vandalisme seperti itu. Kemudian mungkin Mas Hakim untuk pertanyaan terakhir mungkin mau tanya apa? Burung tadi sebelum jam 12 Ya. ada burung yang terbang dan bunyi burung apa ya? Jadi Seperti memperingatkan. ya, tadi kan saya juga sudah bilang. Jadi ketika jam 12 tepat, kan seperti kita ketahui kalau suatu keberangkatan kereta itu pasti kan sudah ada jadwalnya. Jadi ketika jam 12 tepat kereta secara metafisika itu melintas, seperti ketika mau kereta lewat itu kan pasti seperti ada alarm kayak gitu ya. Burung tadi itu seperti memberikan alarm kepada kita untuk kita jangan berada di tengah rel kereta seperti itu. Jadi kita tadi kan memang agak di samping ya, jadi biar kita memberikan jalan pada mereka yang memang mau lewat. Jadi burung tadi itu memberikan sinyal, memberikan petunjuk atau memberikan kode kepada kita, ini keretanya itu udah mau lewat seperti itu. Jadi burung tersebut itu seperti terbang di sekeliling atau di atas kita tadi seperti itu. Jadi itu cerita atau jawaban mengenai burung tadi ya Mas. Jadi kemudian di sini barusan saya seperti mendapatkan cerita itu, mengulik sedikit cerita yang mungkin tidak terlalu banyak dibahas. Itu salah satunya itu, kalau saya lihat itu dahulu itu karena ini itu digunakan untuk mengangkut barang seperti dari Gedung Jati itu kayak akan pohon jatinya, dan kemudian digunakan untuk mengangkat bahan-bahan untuk pembuatan gula, tebu di daerah sini, karet juga di sini. Kemudian ada suatu kejadian di mana sudah ada suatu titik di mana karena masyarakat pribumi itu dipekerjakan secara paksa atau tanam paksa. Pernah dengar cerita tersebut? Nggak pernah. Jadi pihak Belanda itu melakukan beberapa siasat, yaitu kerja rodi. Yang pasti untuk membangun tempat ini nggak usah ditanya seperti apa, pasti terbayang kerja rodi itu seperti apa. Tetapi kalau di sini itu tidak ada seperti korban jiwa gitu, kayak minim sekali. Tetapi tempat yang memang banyak mengalami korban jiwa banyak itu di jembatan Kali Tempuran. Semoga suatu saat kita tim XHK Channel bisa berada di sana, bisa menelusuri tempat jembatan itu. Jadi kalau saya lihat juga kejadian yang memang terjadi sekitar jam-jam seperti ini Mas, sekitar mendekati jam 1 itu terjadi seperti perampasan gitu loh Mas. Jadi perampasan yang berada di kereta kayak gitu loh. Jadi kayak yang bahan-bahan atau barang-barang yang digunakan, yang dibawa sama kereta itu seperti dirampas kayak gitu loh. Jadi zaman dahulu itu seperti ada perompak gitu loh Mas. Nah itu perompak itu seperti kalau zaman sekarang seperti dia itu menjamret kayak itu. Jadi perompak ini itu dia mengambil dari yang dibawa sama ini. Kemudian terjadi beberapa pertumpahan darah dengan pihak-pihak Belanda. Jadi tetapi kronologi seperti apa kita tidak diperkenankan untuk menjelaskan, tetapi cuma dikasih tahu kalau pernah terjadi kejadian itu kayak gitu loh. Jadi orang lokal yang iya itu yang merampok. Jadi seperti ada terjadi perampokan tersebut seperti jam-jam sekian ini kayak gitu. Kalau kita bisa rasakan ini, ketika kita menceritakan ini kita mulai ada seperti angin lagi. Iya, lembut sekali. beda dengan yang tadi cukup keras. Mungkin
Seperti itu saja penelusuran tim Eksaka Channel di stasiun KA Beringin ini. Apabila dalam kita menyampaikan ada banyak salah dan pendapat-pendapat kita mengenai tempat ini itu banyak kurangnya, kami beserta seluruh tim dan kru dari tim Eksaka Channel memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung terus tim Eksaka Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.